wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mira Mariska dari kelas 4B dengan NIM 2401964, Prodi S1 Keperawatan Universitas Pendidikan Indonesia, kampus di Sumedang. Di video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat aplikasi berbasis web untuk menginput data pasien seperti biodata pasien, rawat inap pasien, terus riwayat kesehatan pasien. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, pastinya yang pertama kita siapkan device terlebih dahulu, entah itu laptop ataupun komputer. Di sini saya memakai laptop. Selanjutnya kita buka browser terlebih dahulu. Nah, lalu kita ketik XAMPP karena kita bakalan download aplikasi XAMPP. Nah, sudah kita download. Nah, di sini downloadnya sesuai kapasitas device-nya masing-masing ya. Selanjutnya kita ketik juga Notepad++, aplikasi juga kita download. Kita download sama. Selanjutnya kita buka aplikasi XAMPP yang tadi sudah di-download untuk mengaktifkan Nah, untuk mengaktifkan bagian AVES, kita ketik start sampai berwarna hijau, dan MySQL-nya juga sama, kita klik start sampai berwarna hijau agar nantinya tidak terjadi error ataupun gangguan. Nah, sudah kita aktifkan. Selanjutnya kita ke tab baru. Dan kita ketik lagi teman-teman ya. Kita ketik lagi localhost php myadmin. Localhost php myadmin. Kita ketik lagi. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Di sini ada bagian database, SQL dan lain-lain, dan nantinya ini untuk menginput data pasien gitu. Selanjutnya kita ke bagian dokumen, lalu ke bagian Windows C. Tapi ini sesuai device masing-masing. Kalau di aku sendiri itu namanya Windows C. Terus di sini ada folder XAMPP. Kita klik. Terus ada folder yang namanya htdocs. Kita sama klik juga. Nah, di folder htdocs ini kita bikin folder baru dan kasih nama, contohnya bisa di sini aku kasih nama Mira Mariska, nama aku sendiri. Pastikan namanya tanpa spasi ya teman-teman, pastikan namanya tanpa spasi. Sudah, kita bikin folder baru. Selanjutnya kita buka tab baru dan kita cari AI yaitu ChatGPT. Kita ketik ChatGPT. Nah, kita klik. Boleh ya teman-teman untuk mengikuti formnya. Di sini aku ketik formnya. Posisikan Anda sebagai programmer pemula, lalu buatkan skrip atau coding untuk aplikasi pendataan pasien rumah sakit yang dapat menginput biodata pasien, riwayat inap pasien, dan riwayat kesehatan pasien ke dalam satu database MySQL dengan setiap form saling terhubung. Kita klik. Nah, di sini ChatGPT-nya akan memberikan langkah-langkahnya atau step by step-nya sesuai urutan. Jadi kita tinggal mengikuti saja gitu. Nah, di sini ada MySQL, terus kesananya banyak gitu untuk database pasiennya dan lain-lain. Nah, di bagian MySQL ini kita copy bagian nama yang rumah sakit. Kita copy. Nah, kita copy, langsung kita pindahkan ke database yang tadi. Nah, di sini kita pindahkan ke sini. Kita klik database. Nah, kita salin yang udah di copy tadi dan klik create. Nah, kalau sudah ada tanda centang berarti sudah berhasil disimpan. Selanjutnya kita klik SQL, lalu kembali lagi ke GPT, dan di sini kita copy lagi bagian tabel. Karena kita bakalan bikin tabel gitu di aplikasi yang localhost. Kita tempel,
terus klik go. Nah, sudah berhasil disimpan karena sudah ada tanda centang. Selanjutnya kita lakukan lagi tabel kedua, tempel lagi di bagian SQL, kita klik SQL lagi, kita klik, nah klik go. Nah, untuk yang ketiga masih tetap melakukan hal yang sama, kita copy lagi, copy, dan kita klik SQL, terus tempel, dan kita klik go. Nah, ini semua datanya sudah berhasil disimpan ya, seperti pasien, riwayat inap, dan riwayat kesehatan ini sudah berhasil disimpan gitu di database tersebut. Sudah. Selanjutnya kita kembali lagi ke ChatGPT dan kita salin bagian PHP. Kita salin. Nah, kita salin dan kita langsung klik bagian yang tadi Notepad++. Kita klik aplikasi Notepad++ dan salin yang tadi di ChatGPT. Nah, untuk nge-save-nya itu simpan sebagai, dan untuk namanya harus sesuai dengan yang ada di ChatGPT gitu. Nah, kan ini namanya config.php. Nah, kita samain, kita tempel di folder yang mau kita simpan. Nah, kita tempel di sini. Nah, jangan lupa tadi kita cari folder yang namanya xampp, terus htdocs kita cari. Nah, tadi kan sudah bikin namanya Mira Mariska, kita klik dan simpan di sana, di folder sana. Nah, selanjutnya lakukan hal yang sama. Pokoknya kita ikuti aja step by step yang ChatGPT suruh gitu. Nah, kita lakukan yang sama, salin, tempel, dan pastikan save-nya sesuai yang ada di ChatGPT. Kita salin. Nah, itu. Kita salin. Pokoknya tetap lakukan hal yang sama ya, teman-teman. Ini ChatGPT-nya tadi nyuruh lagi bagian tambah pasien. Nah, simpan sebagai, save lagi di folder yang sama. Pokoknya lakukan sampai selesai gitu. Kita save di folder yang sama, terus kita copy lagi, salin lagi. Nah, ini yang kelima. Pokoknya ikuti aja yang ada di ChatGPT gitu, karena itu step by stepnya benar-benar dari awal sampai akhir itu diarahin gitu sama ChatGPT. Kita tinggal salin-salin aja. Nah, lakukan hal yang sama pokoknya. Teman-teman harus lakukan hal yang sama sampai, nah, kita set di folder yang sama juga ya, jangan lupa. Tadi aku simpan foldernya di folder yang namanya Mira Mariska. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman. Satu lagi kita save lagi di folder yang sama dan save lagi sesuai nama yang di ChatGPT. Nah, sudah selesai. Selanjutnya kita ke tab baru lagi, teman-teman. Kita klik tab baru lagi kalau sudah selesai di save di Notepad++ tadi. Nah, selanjutnya teman-teman kita bikin tab baru. Terus kita ketik localhost. Kita ketik localhost garis miring sesuai folder yang tadi kita bikin. Tadi kan namanya Mira Mariska tanpa spasi ya. Kita ketik ini dan klik. Nah, di sini tampilannya sistem pendataan pasien. Kita klik tambah pasien. Nah, kita klik dan di sini ada input biodata pasien. Kita isi namanya Mira, terus umur 25 tahun, terus jenis kelaminnya perempuan, dan alamatnya
Sumedang. Nah, setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwa data pasien berhasil disimpan, berarti sudah berhasil. Tuh, untuk di database-nya juga tadi udah ada tuh bagian pasien. Selanjutnya kita klik riwayat kesehatan, terus isi misalnya di sini GERD. Riwayat kesehatannya GERD. Kita simpan dan kita klik riwayat kesehatan, bagian riwayat kesehatan di database yang tadi. Kita klik riwayat kesehatan. Nah, di sini udah ada ya, udah tersimpan datanya. Terus selanjutnya kita cari yang bagian riwayat inap. Kita isi bagian riwayat inap. Kita isi tanggalnya terlebih dahulu. Misalnya tanggal 1, terus ininya tanggal 4, diagnosanya misalnya GERD. Kita simpan ya teman-teman. Nah, ini udah berhasil disimpan. Terus kita klik localhost lagi, database yang tadi, dan klik bagian riwayat inap, dan sudah tersimpan ya teman-teman. Tuh di sini tanggal masuknya ada, tanggal keluar juga ada, diagnosanya juga sudah ada. Berarti sudah berhasil, data-datanya sudah berhasil disimpan. Selesai teman-teman. Bye-bye.